Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai array dalam pemrograman C++. Ini yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai array. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah project dengan nama modul 7 array. Saya akan membuat sebuah item baru yang akan saya beri nama array 1. Array 1 dimensi. Array 1 dimensi 1.cpp. Saya klik add. Pada item ini di sini saya sudah membuat keterangan mengenai nama, dan judul kita kali ini adalah tentang pengenalan dan inisialisasi array. Array itu berguna untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi setiap data yang ditampung oleh array akan memiliki lokasi memorinya masing-masing. Pada item ini, seperti biasa, saya akan menambahkan include. Di sini saya sudah membuat sebuah fungsi utamanya, yaitu integer main. Saya tambahkan terlebih dahulu system pause dan return 0. Baiklah, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan memberi keterangan pada tampilan di program ini. Cout, pengenalan array dan elemennya. Lalu saya akan membuat sebuah variabel dengan nama array. Nama array yang akan menampung 10 data. Kita coutkan lagi. Ini adalah contoh programnya saja. Kita bisa mengembangkan contoh ini lebih baik lagi nantinya jika Anda buat di program Anda masing-masing. Lalu saya akan menggunakan pengulangan seperti yang kita telah pelajari sebelumnya. For integer c sama dengan 0. Pengulangan ini adalah untuk memasukkan elemen ke array berapa. Saya menggunakan pengulangan. Jadi di sini kondisi awalnya adalah c sama dengan 0 sampai c kurang dari 10. Lalu yang dilakukan selama pengulangan adalah cout. Cout elemen dengan nilai c, lalu program akan menerima input dari user, dimasukkan ke dalam array di nama array c. Ini sebagai tampilan, saya buat tampilan nilai yang dimasukkan tadi akan kita tampilkan kembali dengan coding. Bisa perhatikan di sini codingnya bahwa for integer, saya membuat sebuah pengulangan baru dengan variabel d. Di sini bahwa selama d sama dengan 0 dan d kurang dari 10, nilai d akan terus bertambah. Nilai yang terdapat pada elemennya akan ditampilkan di bagian sini, cout d plus 1, lalu nama array d. Kita coba jalankan program ini terlebih dahulu ya. Di sini program sudah dijalankan. Pertama kita, seperti saya katakan tadi, program akan menerima input, misalnya elemen ke 0 itu 1, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan di sini program akan mengambil setiap masing-masing data yang terdapat di array sesuai dengan elemen keberapanya. Ditampilkan kembali. Baiklah, setelah
mengenal tentang array, kita lanjutkan dengan inisialisasi pada array. Di sini saya sudah menampilkan cout inisialisasi pada array agar program kita jelas. Lalu saya akan membuat menginisialisasi sebuah array yang saya beri nama A yang memiliki 5 data di dalam, menampung 5 data di dalamnya. Ini yang dinamakan dengan inisialisasi array. Jadi kita mengisikan setiap data pada elemen-elemen di array. Seperti ini. Lalu saya akan mengeluarkan beri keterangan terlebih dahulu nilai awal pada elemen array. Selanjutnya saya akan mengeluarkan masing-masing nilai dari masing-masing elemen dari array A yang kita buat sebelumnya. Ini nilai A elemen 0 akan saya tampilkan dengan mengambil array A elemen 0. Begitu juga dengan elemen selanjutnya, mulai dari elemen 0 sampai elemen 4. Elemen 0 sampai elemen 4 berarti kita memiliki 5 elemen. Elemen 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah elemen di dalam array A. Setelah kita tampilkan tadi, kita akan mencoba membuat sebuah perubahan di dalam setiap elemen ini. Saya akan mencoba membuat perubahan di elemen 1 dan 2. Cara mengubahnya adalah kita masukkan nama array-nya, lalu elemen berapa yang akan kita ubah. Ini elemen 0, yang sebelumnya adalah 5, saya ubah menjadi 12. Begitu juga dengan elemen kedua, yaitu di elemen 1, saya ubah menjadi 25. Yang sebelumnya adalah 10. Kita akan coba keluarkan lagi nilai-nilai array setelah diubah. Di sini saya sudah mengetikkan nilai-nilai setelah perubahan array. Saya menampilkan sama seperti ini, hanya saja di bagian ini array elemen 0 dan 1 telah kita ubah. Kita akan coba jalankan programnya. Ini adalah hasil dari program kita tadi, inisialisasi pada array. Nilai sebelumnya adalah 5, 10. Ini inisiasi awal yang kita lakukan. 5, 10, 15, 20, dan 15. Lalu kita lakukan perubahan pada elemen 0 dan 1. Nilai array yang ditampilkan berikutnya juga akan berubah. Setelah mempelajari inisialisasi array, kita akan beranjak ke array lainnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pencarian array dan array karakter. Saya akan membuat sebuah item baru dengan nama array 1 dimensi pencarian dan array karakter. Saya ubah saja namanya menjadi array 1 dimensi 2. Bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang pencarian array dan array karakter. Seperti biasa, saya akan memberi keterangan atau komen di dalam program saya, lalu saya akan men-includekan IOStream dan membuat sebuah fungsi utama setelah memasukkan using namespace std. Saya buat sistem pause-nya terlebih dahulu, lalu return 0. Sini saya sudah, untuk tampilannya saya sudah menggunakan pencarian tampilan. Saya sudah memberi tampilan pencarian array. Lalu saya akan mendeklarasikan sebuah array A yang berisi 5 elemen. Lalu
mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama nilai. Lalu skenario-nya adalah kita memasukkan nilai lalu nanti nilainya akan kita cari. Sini saya menggunakan pengulangan dengan nilai C ini indeks keberapa nanti akan masuk ke array yang diinput oleh user akan masuk ke array A. Lalu kita tampilkan kita buat sistem pencariannya. Sini nilai yang dicari adalah, lalu user akan memasukkan nilai yang ia cari. Saya menggunakan perulangan lagi dengan variabel D. Jika A di elemen ke D sama dengan nilai, maka akan diberitahukan bahwa nilai telah ditemukan dan terdapat pada indeks keberapa sesuai dengan perulangan D yang kita lakukan tadi. Jika telah ditemukan, maka akan dilakukan break. Kita coba jalankan programnya. Sebelumnya kita exclude-kan dulu yang ini dari project kita, baru kita jalankan programnya. Programnya sudah berjalan, kita akan coba masukkan misalnya indeks 0 dari nilai siswa ini adalah 89, lalu 99, 77, 87, 90. Nilai yang dicari, misalnya kita mencari nilai 99 terdapat di indeks berapa, kita ketikkan 99. Lalu akan ada keterangan bahwa nilai terdapat pada indeks ke-1. Ini adalah pencarian dengan pencarian array. Selanjutnya kita akan belajar mengenai array karakter. Apa yang maksud dengan array karakter? Jadi pada pemrograman C++, kumpulan karakter itu disebut teks atau string, dan array menggunakan elemen bertipe karakter untuk menyimpan deretan karakter atau string itu. Pada programnya saya akan memberi keterangan pada tampilan program kita nanti. Lalu selanjutnya pada pendeklarasian array karakter dapat digunakan seperti ini. Saya contohkan pendeklarasiannya. Saya beri nama dengan tipe data char array ini. Saya beri nama array nama saya. Array nama saya dengan jumlah elemen 6. Seperti ini. Ini salah satu cara mendeklarasikan array karakter. Seperti ini. Jadi setiap karakter kita deklarasikan masing-masing. Lalu atau pendeklarasian karakter juga bisa dilakukan seperti ini. Saya buat lagi sebuah array dengan nama array-nya adalah nama kamu dengan jumlah elemen yang sama, dengan cukup seperti ini saja. Pada array karakter, bila karakter kita
kita memiliki 5 karakter, maka jumlah elemennya adalah 6, atau dilebihkan 1 dari jumlah karakter sebenarnya. Lalu saya akan membuat sebuah perulangan yang menampilkan dari array nama saya tadi seperti ini. Pengulangan ini nilai C akan berurut dan terus bertambah untuk mengeluarkan setiap elemen dari array nama saya. Lalu saya juga bisa mengeluarkan seperti ini, cout seperti ini. Nama kamu adalah array juga, dan saya langsung keluarkan seperti itu. Kita lihat perbedaannya. Kita keluarkan lagi. Kita akan menghitung juga jumlah elemen nama saya. Cara menghitung jumlah elemen dari array adalah menggunakan size of. Size of, nama arraynya, nama saya. Kita kopikan saja yang dari atas. Ini dan jumlah elemen nama kamu. Kamu dari array nama kamu. Baiklah, ini keseluruhan dari program kita mengenai array karakter seperti ini. Lalu kita akan coba jalankan programnya. Di sini kita bisa lihat pada array karakter bahwa pendeklarasian karakter dengan menggunakan pengulangan akan sama saja dengan pendeklarasian karakter seperti ini. Jadi kita bisa memilih yang lebih simpel seperti ini. Dan size of-nya, jumlah elemen nama saya 6 dan jumlah elemen nama kamu 6. Inilah mengenai array karakter. Baiklah, setelah mengenal tentang pengenalan array karakter dan yang lain, sekarang kita akan masuk mengenai sorting array atau pengurutan array. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah item baru. Kita excludekan item sebelumnya dulu. Dan saya sudah memberikan keterangan pada item kita yang baru, modul 7, masih tentang array satu dimensi mengenai array sorting. Biasa, pemrograman biasa, saya akan mengincludekan IOStream. Memasukkan namespace std dan membuat sebuah fungsi utama. Agar tidak lupa, kita buat terlebih dahulu sistem pause-nya. Array yang akan saya urutkan, saya beri nama integer A dengan jumlah elemen 7. Selain mendeklarasikan array, saya juga mendeklarasikan variabel lain yang akan nantinya digunakan dalam perulangan. Variabel J, K, C, dan temp yang nanti akan menampung nilai-nilai terbesar lalu mengurutkannya. Skenario pertama dari program kali ini adalah kita akan menerima input dari user, memasukkannya ke dalam elemen-elemen array. Saya akan memberi keterangan terlebih dahulu di programnya, lalu saya akan membuat sebuah perulangan. Perulangan ini nanti akan memasukkan yang memerintahkan user untuk memasukkan nilai array di elemen C, lalu menerima inputan dari user tersebut. Kita keluarkan lalu
beri keterangan lagi mengenai nilai elemen array sebelum diurutkan. Jadi user memasukkan sebuah nilai acak dan kita yang akan mengurutkannya. Saya gunakan sebuah perulangan tadi. Kita akan menampilkan nilai array ini. Nilai array A di dalam elemen C. Setelah menampilkan kembali nilai-nilai yang diinput oleh user tadi, kita akan mulai pengurutan array. Pengurutan metode di sini saya mencontohkan dari maksimum ke minimum. Saya deklarasikan sebuah variabel lagi, yaitu jmax dan u. Variabel ini nantinya adalah variabel yang menampung sekaligus menghitung nilai-nilai tertinggi dari sorting array tersebut. Saya buat perulangan lagi. For J dengan kondisi awal 0 hingga J kurang dari 6, J max-nya akan kita tentukan. Nilai awal dari J max-nya adalah 0. Lalu di dalam for kita buat for lagi dengan variabel K dengan kondisi awal 1. Jika K kurang atau sama dengan U, nilai K akan terus bertambah. Dan yang akan dilakukan selama nilai K ini bertambah adalah jika kita menggunakan pengandaian, jika array dengan elemen K dengan lebih besar daripada A di elemen Jmax. Jmax yang nilai awalnya kita beri 0, maka yang akan dilakukan adalah kita ubah Jmax-nya menjadi K, atau di sini kita mengubah letak elemennya. Lalu kita di dalam pengulangan for sebelumnya, yaitu for J, for yang menggunakan variabel C, variabel temp akan menampung nilai dari A pada elemen U, lalu A pada elemen U, array A pada elemen U akan dimasukkan ke array A pada elemen Jmax. Lalu nilai A pada elemen Jmax akan dijadikan sebagai nilai temp. Begitu seterusnya sampai perulangan ini berakhir. Dan nilai U akan semakin berkurang. Lalu kita keluarkan program yang telah kita buat tadi. Ini /n nilai elemen setelah diurutkan, kita keluarkan dengan variabel C. Nilai akan terus bertambah dan akan diurutkan. Kita coba jalankan programnya. Tidak ada lagi yang kurang sepertinya. Kita coba jalankan programnya. Sini program sudah dijalankan. Kita coba masukkan dengan nilai sembarang 45, 057, 32, 0, 3, 5 ke 8. Ini adalah nilai elemen array sebelum diurutkan, dan ini adalah elemen setelah diurutkan. Bisa dilihat bahwa setelah dilakukan listing program tadi, nilai array
bisa dilihat bahwa setelah dilakukan listing program tadi, nilai elemen array-nya sudah diurutkan dari kecil ke besar. Setelah mempelajari array satu dimensi, kita akan masuk ke array dua dimensi. Baiklah, kita lanjutkan mengenai array dua dimensi. Di sini saya sudah membuat sebuah project dengan standar pemrograman seperti biasa. Array dua dimensi itu adalah sebuah array yang dalam satu elemennya bisa menampung beberapa data yang berbeda. Jadi di dalam array ini saya akan membuat sebuah contoh. Saya akan ketikkan type di sini sebuah array bernama matrix. Saya hanya akan membuat matriks 22. Array dua dimensi ini biasanya pada contoh ini array dua dimensi kita gunakan untuk menghitung matriks. Lalu kita akan, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit tentang matriks. Matriks itu seperti ini dan kita akan membuat sebuah penjumlahan matriks. Jadi elemen A, elemen B akan menghasilkan elemen C. Penambahannya 1 ditambah di elemen B-nya 1 sama dengan 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Begitu seterusnya. Ini adalah matriks dan akan kita terapkan di dalam pemrograman kita. Ini adalah perulangan yang saya buat untuk memasukkan nilai pada elemen A. Di sini saya memasukkan nilai pada elemen A menggunakan pengulangan. Jadi selama pengulangan J dan K, nilai A akan nilai A di elemen J K akan masuk ke array A J K. Sama halnya untuk memasukkan nilai ke elemen B. Saya kopikan saja, ini nilai pada elemen B sama seperti elemen A tadi. Bagaimana proses penjumlahan elemen-elemen tadi? Jadi, elemen JK akan kita tambahkan, elemen A dan B akan kita tambahkan dan ditampung di array C dengan elemen JK juga. Jadi misalnya elemen A 00 ditambah B 00 akan menjadi C elemen 00. Selanjutnya kita hanya menampilkan hasil penjumlahan dari elemen-elemen array dua dimensi yang telah kita jumlahkan tadi. Array dua dimensi itu dalam satu array bisa menampung beberapa data. Lalu kita coba jalankan programnya. Ini dia programnya. Kita masukkan array A di elemen 00, kita masukkan nilai 3, misalnya 5, 2, dan 1. Lalu elemen B di array B kita masukkan juga sembarang nilai saja. Lalu hasilnya adalah, kita lihat di sini, di array C dengan elemen 00 adalah hasil penjumlahan array A elemen 00 dengan B elemen 00. 3 ditambah 3 adalah 6. 5 ditambah 6 adalah 11, begitu selanjutnya, dan ini adalah contoh dari array yang menampung beberapa data disebut dengan array dua dimensi. Demikianlah penjelasan kali ini mengenai pemrograman C++ dalam sebuah array. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.